Oke, pada pembahasan kali ini yang akan saya bahas yaitu di pertemuan terakhir ya sebelum ujian itu mengenai sistem operasi terdistribusi dan juga nantinya akan saya bahas mengenai mekanisme untuk ujian sistem operasi. Oke, selanjutnya di sini tentunya apa itu sistem operasi? Kalau secara sederhananya sistem operasi itu kan sebuah kumpulan dari sistem-sistem terutama dari segi softwarenya yang saling keterkaitan sehingga membentuk sebuah jaringan komunikasi di antara sistem tersebut yang kemudian nantinya dapat berkomunikasi juga dengan hardware dari software, hardware dan juga penggunanya. Nah, jadi kurang lebih sistem operasi itu kumpulan sistem yang saling keterkaitan atau berhubungan dengan adanya juga hardware dan juga software dalam membentuk sebuah mekanisme kerja dari OS tersebut. Nah, kemudian kalau dari penjelasan teoritisnya, perangkat lunak itu bertugas atau dari sistem itu untuk melakukan kontrol dan manajemen dengan perangkat keras atau hardware sebagai dasar dari sistem operasi dan juga termasuk dalam menjalankan software ataupun program yang ada di dalam OS tersebut, baik itu browser, aplikasi Office, game dan lain sebagainya. Kemudian yang terdistribusi ya. Nah, tadi kan sistem operasi, ini yang sekarang yang terdistribusinya. Kalau dari penjelasan, ini sekumpulan komputer dan juga prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan di mana bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Artinya banyak komputer dan juga prosesor terhubung dalam satu jaringan atau satu komunikasi data yang sama. Biasanya mungkin paling umum atau mudah dikenal itu sebagai server atau data center. Jadi dari kumpulan komputer itu baik dan juga prosesor itu saling tentunya melakukan pekerjaannya masing-masing ya berbeda, tapi dalam satu jaringan yang sama. Itu bisa data center, server ataupun PC dalam sebuah gedung atau jaringan lokal. Kita juga bisa mengakses jaringan lokal, misalnya kita posisi di Kerawang, kemudian mau akses sebuah komputer di Bandung misalnya atau di Surabaya, itu bisa sebenarnya kalau di sana juga saling terhubung dengan IP yang atau jaringan yang ada di Kerawang dengan Bandung saling terhubung. Jadinya terhubungnya enggak lewat koneksi internet, tapi nantinya lewat intranet. Kemudian tujuan dari sistem operasi terdistribusi. Nah, di sini ada beberapa ya, terutama untuk memberikan hasil dalam pengelolaan file system. Kemudian tentunya dalam waktu pengolahan. Ya, waktu pengolahannya tentunya ya harusnya pasti lebih cepat gitu. Kemudian dari segi keamanan atau security baik untuk OS, software dan juga hardware-nya, tentunya dia pasti lebih secure lagi dibanding
yang bukan distribusi. Kemudian bisa akses ke berbanyak resource atau pendukungnya, baik itu prosesor, kemudian memori, kemudian ada juga di sini storage ya atau penyimpanan, dan juga hardware lainnya. Jadi si OS-nya itu dia bisa akses data atau data dari hardware-nya masing-masing yang nantinya tentunya dapat bisa dioptimalkan lebih lagi. Nah, kemudian selanjutnya di sini sistem operasi jaringan versus terdistribusi. Nah, kemudian di sini ada tiga poin utama ya dari masing-masing sistem operasi. Yang pertama untuk SO jaringan sebelah kiri, sebelah kanan SO terdistribusi. Nah, jadi SO jaringan ini tiap komputer itu memiliki sistem operasi masing-masing. Jadi misalnya ada 10 komputer, dia tentunya punya sistem operasi masing-masing, baik itu Windows versinya sama atau Windows, dan juga ada sebagian yang Linux atau Windows 10 dan Windows 7 gitu. Kemudian kalau terdistribusi, sistem operasinya satu, tapi dia berjalan pada beberapa komputer. Jadi satu SO tersebut bisa digunakan dengan banyak komputer. Kemudian yang jaringan, sistem operasi dalam tiap komputer itu dapat berbeda-beda seperti tadi. Misalnya ada 10, misalnya 5 Windows 10 OS-nya, kemudian yang 3 Windows 7, yang 2 Linux misalnya. Nah, kemudian beda lagi dengan yang terdistribusi, dia tentunya sama semua. Ya, karena satu SO itu untuk banyak komputer, artinya sama. Kemudian setiap komputer memiliki file sendiri untuk disimpan. Ya, artinya dia mempunyai kapasitas atau storage masing-masing. Misalnya komputer 1 dia mempunyai storage 100 GB, kemudian yang 2 120, 3 120, 4 256, dan seterusnya. Kemudian isi filenya juga atau kontennya dia berbeda-beda. Ini bisa dibilang seperti komputer dalam jaringan lokal. Misalnya dalam satu gedung atau satu kampus atau rumah sakit, nah itu bisa disebut dalam sistem operasi jaringan. Jadi banyak komputer, misalnya kalau di rumah sakit ada bagian depan administrasi, kemudian ada bagian kasir, farmasi, apalagi ya yang di dalam lingkup tersebut, dan juga misalnya ada manajemennya di atasnya. Nah itu dia memiliki SO dan juga storage-nya beda-beda, tapi dia dapat berkomunikasi dengan atau dalam satu jaringan yang sama. Nah, kalau yang terdistribusi, tentunya di sini setiap komputer dapat saling share data. Jadi misalnya saya mau share data ke kalian, itu tentunya sangat bisa. Gitu. Artinya selain dari SO-nya satu, tentunya dari file dan juga penyimpanan datanya dia sama. SO jaringan juga tidak menutup kemungkinan dia bisa juga sharing data. Ya tentunya harus ada pengaturan atau konfigurasi tambahan. Jadi misalnya saya mau sharing data ke kalian lewat SO jaringan, itu tetap masih bisa. Tentunya harus ada suatu config atau konfigurasi yang di setup lebih dalam lagi. Nah, contohnya misalnya file transfer protokol atau file share, umumnya file transfer protokol tidak paling umum.
Kemudian manfaat dari sistem operasi terdistribusi. Nah, di sini yang pertama itu ada share resource. Nah, di sini kurang lebih dari penjelasan perangkat yang sekarang yang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi dalam mengakses data. Akan tetapi pengguna atau user masih dapat menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Artinya walaupun sekarang udah cepat, tapi penggunanya itu masih pengen itu lebih cepat lagi. Dan juga misalnya hardware atau perangkat kerasnya terbatas, baik itu RAM memori, kemudian prosesor core-nya sekian, misalnya core-nya 4, RAM-nya 16. Nah, itu nggak akan kuat angkat, percuma juga. Jadi kalau pengen cepat itu core-nya misalnya 8, RAM-nya 8 atau 16. Jadi jangan core-nya 2 atau 4, tapi kita naikin RAM-nya 8, 12 atau 16. Itu percuma aja. Jadi beban si prosesor nanti akan lebih berat dalam multi programming ya, untuk bahasanya. Jadi dalam mengakses banyak aplikasi. Jadi harus seimbang, misalnya atau prosesornya core-nya 8 tapi RAM-nya 2 atau 4. Nah, itu akan kurang maksimal juga nantinya. Kemudian manfaat komputasi. Nah, di sini manfaat komputasi itu dipecah dalam beberapa atau banyak titik. Yang pertama, di sini ada dapat berupa komputer pribadi dan juga prosesor tersendiri dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Kemudian sistem operasi juga di sini terdistribusi dengan baik atau bekerja dengan baik ya, dan memecah komputasi dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Jadi dari banyak atau misalnya dari satu yang terdistribusi, satu sistem operasi yang terdistribusi, dia dipecah lagi. Jadi misalnya ada banyak cluster. Nah, dari masing-masing cluster itu nanti dikomputasi dan didapatkan hasilnya, misalnya yang mana yang paling baik. Kemudian reliabilitas. Di sini berdasarkan dari desain dan juga implementasi dari desain sistem tersebut, kemudian akan hilang satu node ya, yang tidak terdampak terhadap integritas dari sistem. Dan juga berbeda dengan personal komputer, apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang, bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Ya, jadi tentunya berbeda dengan personal komputer dan yang SO terdistribusi ya. Ya, tentunya dari segi hardware di sini, dari reliabilitasnya. Ya, misalnya ada rusak, crash atau ada yang bermasalah, ya pastinya si sistem operasi tersebut nggak akan berjalan dengan baik tentunya. Kemudian dari segi komunikasi atau dalam jaringan, komunikasi dalam jaringan. Nah, di sini SO terdistribusi biasanya berjalan dalam jaringan dan juga melayani koneksi jaringan. Artinya tentu sudah harus selalu terhubung dalam sebuah network atau jaringan. Dan juga sistem ini digunakan user untuk proses networking, sehingga pengguna dapat saling bertukar data, berkomunikasi baik secara LAN maupun WAN. Artinya baik secara lokal maupun publik. Kalau LAN biasanya
intranet atau lokal. Kalau WAN lebih tepatnya ke publik, jadi lewat jaringan internet. Jaringan internet itu terbagi umumnya ya, terbagi dua, internet, intranet. Ya kalau kita internet kita bisa akses kemana aja, tapi ada juga yang nggak bisa diakses oleh internet. Misalnya internet mau akses intranet tertentu, itu nggak mungkin bisa. Tapi kalau intranet setidaknya masih bisa untuk mengakses internet, tapi tidak semuanya. Ya. Oke, kemudian hardware dari sistem operasi terdistribusi. Nah, di sini kurang lebih gambaran atau komponen dari sistem operasi yang terdistribusi. Tentunya dalam komponen utamanya adanya workstation, LAN, gateway, dan juga processor pool. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi beda dengan yang namanya PC biasa atau sistem operasi pada komputer masing-masing. Ini dari struktur dan juga gambaran komponennya tentunya berbeda. Ya, di sini di sistem operasi terdistribusi dia menggunakan prosesor pool. Kalau yang PC atau OS biasa, nah itu menggunakan prosesor yang tentunya biasa, bukan yang diperuntukkan untuk terdistribusi. Nah, tentunya di sini kalau yang terdistribusi dia ada workstation, kalau yang non tentunya nggak ada. Local area network di sini sudah pasti ada, tapi ada juga yang enggak. Tapi untuk yang terdistribusi udah pasti ada. Dan tentunya juga gateway. Kemudian ada WAN, ini untuk mengakses ke internet atau jaringan luar. Jadi kurang lebih arsitektur dari sistem operasi terdistribusi seperti gambar berikut, yang tentunya sangat berbeda dengan arsitektur sistem operasi yang misal tadi ada yang jaringan, tentunya berbeda. Nah, di sini ada beberapa macam atau jenis dari sistem operasi terdistribusi. Di sini kurang lebih diambil ada 4 ya. Ada Amoeba, Angel, Debian, Chorus, dan juga JL Unix. Tentunya di sini ya Windows nggak ada ya, atau mungkin Linux atau macOS nggak ada, tapi dia punya sistem operasi sendiri gitu. Karena memang dikhususkan untuk biasanya workstation, tentunya lebih diperuntukkan untuk workstation, itu termasuk ke dalam yang SO terdistribusi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Gimana? Apa? RT RW. RT RW net ya, kenapa? Itu jalan di mana, Pak? Jalan di Warsa atau di Ilan? Oh itu entar RT RW net ya. Itu kayak jaringan. Sebenarnya dia ngambil jaringan WAN, artinya jaringan internet. Nah, di situ dia ngambil jaringan internet, ya tentunya dia punya router, atau ya lebih tepatnya router yang nantinya jaraknya itu bisa sampai maksimal berapa meter, atau kalau bukan router saya lupa apa ya, ada yang jaraknya
itu bisa sampai distribusi jaringan itu hitungan kilometer ada. Nah itu ya, iya ada kan ya. Nah ya itu bisa pakai itu, jadi dia tetap ngambil jaringan dari internet, kemudian didistribusiin. Nah jadi didistribusiin, jadi orang yang koneksi di situ dia pakai layanan atau internet yang dia kelola, gitu kan. Jadi bukan kayak semacam IndiHome, Biznet atau semacamnya. Jadi dia ngembangin sendiri. Jadi dia sebenarnya punya akses, atau dia juga bisa aja bayar tapi pakai jaringan yang lebih gede. Misalnya masang kayak tower kan, ada kan, kayak di sekolah kan ada yang masang tower ya. Nah bisa pakai itu. Nah di situ didistribusiin lagi, jadi disebar-sebar lagi. Nah itu bisa teman itu masuknya ke internet, tapi bisa juga kita kelola untuk intranet. Bisa juga di sebagian, misalnya di switch untuk beberapa jaringan. Jadi bisa juga nggak hanya untuk internet, bisa juga untuk intranet gitu. Teman saya ada, dia juga bisnisin kayak gini, cuma namanya RT/RW-net atau apa itu saya lupa. Nah dia jangkauannya itu kalau nggak salah sampai 20 kilo kalau nggak salah dari tempat dia gitu, jangkauan yang bisa diakses. Jadi itu jadi sistem operasi. Nah kalau sistem operasi sebenarnya dia bisa pakai apa aja, tapi kan di dalam itu ada toolsnya lagi buat ngelola jaringannya. Apa? OpenWRT. Nah saya kurang tahu kalau itu. Tapi kalau misalnya kalau kita umumnya ya, misal ada yang pasang IndiHome atau layanan internet lain, nah itu kan ada kayak halaman admin ya, atau buat adminnya di belakangnya kan tinggal kita login. Nah kurang lebih ada pengaturan seperti itu. Tapi sebenarnya di dalamnya lagi ada pengaturan lagi buat ngatur jaringannya itu mau disebar kemana tuh. Jadi kita jarak 20 kilo kita di sini, tapi si jaringan pusatnya ada di 20 kilo yang jauh, itu masih bisa diakses. Jadi nggak harus kayak kita masang kabel atau apa, tapi bisa juga ditarik pakai kabel biar lebih cepat. Nah makanya kan sekarang banyak juga di teman saya juga di mana ya, di Adiarsa itu ada, dia pakai layanan sama si RT/RW-net. Jadi pakai layanan jaringan yang dikelola sama mungkin warga yang ada di situ. Saya nggak tahu yang mana kan itu. Jadi dia tetap bayar per bulan. Itu bukan jaringan IndiHome atau apa. Jadi dia kayak mungkin masang tower jaringan sendiri, kemudian dikelola lagi. Kemudian si orangnya itu teman saya dikasih router atau router wifi ya, biar bisa koneksi ke jaringannya gitu. Jadi tetap ada routernya juga nantinya. Cukup? Oke, ada lagi yang lain? Oke ya, ini untuk soal UASnya akan saya serahkan hari ini. Jadi di sini ada 3 poin utama ya. Yang pertama, install OS, Ubuntu, CentOS atau Mint. Jadi ada 3 jenis OS, 3 jenis distro ya di satu OS.
Kalian misalnya dalam VirtualBox masing-masing pada perangkat komputer atau laptop dengan yang sudah ditentukan terlampir tiap-tiap masing mahasiswa. Nah, di sini jadi siapa dapat apa tuh. Ya nanti kalau installnya ya nggak apa-apa, silakan kerjasama kalau misalnya, yang penting masing-masing. Kemudian poin kedua, nah pada saat instalasi kan kita harus bikin akun atau username ya. Biasanya kan harus bikin akun atau username. Nah di sini username-nya kalian isi pakai atau buat pakai NIM sama nama lengkap, NIM atau nama lengkap itu sebagai username loginnya. Nanti di screenshot juga untuk sampai loginnya. Nah kemudian yang di review itu ada beserta screenshot dan juga penjelasan. Misalnya di sini ada 6 kategori aplikasi Office. Ini contohnya kalau di Windows ya. Kalau di Linux itu kan ada LibreOffice, ada juga saya lupa. Selain itu juga ada. Kemudian internet browsernya dia udah terinstall atau belum. Kalau misalnya belum ada internet browser, biasanya defaultnya ada tapi bisa bukan Mozilla atau yang lain. Bisa kalian install atau bandingkan. Ya. Jadi OS-nya bukan Windows tapi udah diinstal, bukan VirtualBox ya, tapi nama sendiri. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau udah kayak gitu kan di Linux bikin VirtualOS agak susah kan. Saya pernah nyoba agak susah. Jadi ya silakan, misalnya OS laptopnya bukan Windows tapi ya selain itu misalnya Linux, ya nggak apa-apa pakai yang ada bawaannya, tapi ya tetap dibuktikan dengan misalnya login atau form loginnya, atau bisa klik kalau di Windows kan start ada nama akun ya di pojokan, nama pengguna, atau di terminal nggak apa-apa kan, di terminal juga kan bisa dilihat, buka terminal nanti ada nama usernya apa gitu. Nah nanti misalnya di review di internet browser bawaan misalnya nggak ada, atau yang bawaan ada tapi kita nggak puas nih, kita coba download Firefox atau Chrome, bisa nggak diinstal di situ? Nah kalau bisa bandingin, oh ternyata aplikasi browser yang bawaan fiturnya masih banyak yang kurang atau kurang powerful dibanding kita download aplikasi pihak ketiga kan gitu. Misalnya ada game atau enggak, kan biasanya ada game misalnya catur atau apa. Foto editor biasanya tentunya ada, di Windows juga ada sih biasanya, kayak misalnya kita edit atau foto, klik edit foto, entah itu mengarah ke pen atau ke aplikasi foto editor bawaan, pasti ada. Oke, sampai sini jelas? Iya, nanti saya kirim di Telegram ya. Nanti saya kirim di Telegram. Ini kelihatan kan? Namanya nggak ada. Namanya siapa? Ada nggak? Yaudah, ntar saya tambahin lagi deh. Ntar dulu, saya dapat yang semester 1 itu tapi UTS ada nilainya nggak? Ada. TI 1, TI 2, kayaknya ini TI 1 ya.
Yaudah nanti ininya saya tanya ke Pak Halim yang update yang mahasiswa yang aktif, kan banyak yang nggak aktif ya. Nanti saya update lagi buat datanya. Beneran nggak ada namanya. Di mana? Ini TI 2. TI 1. Ya, saya tambahin dulu ya. Yang Abdul Jafar TI 1 ya? Nanti dikasih gitu.
masih lulus dalam waktu nomor kecil. Gak bisa mutar pakai motor biasa. Emang ya apa? Oke, ini udah ya, sudah saya tambahin. T2, ini TI1. Oke, jadi nanti ini untuk soalnya saya kirim hari ini di Telegram. Jadi kalian bisa mulai ngerjain hari ini atau mau besok. Jadi dikumpulkan nanti pas hari H UAS. Nanti link pengumpulannya saya kirim hari H. Berarti ngerjainnya dari sekarang, Pak? Ya dari sekarang kan bisa dicicil, mulai dari install, kemudian kalian nyoba-nyoba kan. Kan nggak cukup kalau di hari H UAS kan. Iya benar. Saya udah pernah nyoba soalnya nggak akan cukup. Ya kalian tetap masing-masing. Ya kalau mau ngerjain kelompok ya silakan, tapi tentunya dengan pendapat masing-masing kan. Oke, sampai sini jelas? Ya. Kalau misalnya ini nggak punya laptop gimana? Nggak punya laptop. Nah bisa sama temennya nanti install di situ numpang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Terima kasih semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.